Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di kelas saya, yaitu mata pelajaran pajak. Untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 bersama saya Bapak Didi Abiyasin. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari kali ini adalah tentang menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan pasal 21, lalu melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Apa tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan nanti adalah kalian dapat menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan pasal 21, lalu dapat menjelaskan bagaimana membuat SPT-nya nanti, lalu melakukan perhitungan pajaknya, dan kamu juga nanti kalian semua dapat mempresentasikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Itu yang nanti diharapkan pada pertemuan kali ini. Nah, mekanisme apa sebelum kita masuk ke PPh 21, apa itu mekanisme potong dan pungut? Kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah mekanisme dari potong dan pungut. Nanti di sini ini ada yang kehalingan ya dari Bapak, nggak apa-apa kelihatan banget. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme potong dan pungut. Ya, kalian harus pahami juga ada potong dan pungut. Di sini saya gambarkan seperti ini biar kalian juga nanti gampang menghafalnya karena membentuk sebuah gambar-gambar. Ya, intinya itu adalah dari pemotong itu perusahaan, stakeholder, atau ya ini pemberi hasil, membayar ini dalam bentuk gaji ya, nanti gajinya itu bisa sebagai objek pemotong atau bukan objek potong. Nah, yang dipotong apa? Itu sebagai subjek pajak, namanya penerima penghasilan. Di sini adalah nantinya karyawan. Oke. Nah, objek pemotong dan bukan pemotong di sini ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa yang kewajiban perpajakan untuk si pemberi hasil adalah ini ya, kewajibannya potong, pungut, setor, lapor. Potong, pungut, setor, lapor, selalu begitu. Nah, potong, pungut, setor, lapor pasti ada bukti potongnya. Nah, bukti potong inilah yang nantinya keluar SSP dan SPT masa. Nah, ini adalah sedikit siklus tentang mekanisme bagaimana potong pungut di PPh pasal 21. Nah, ini dasar hukum dari pemotongan pasal 21 ya. Salah satunya ini ada undang-undang, ada PP-nya nomor berapa, ini semua ada di sini semua. Permenku-nya juga ada, lalu Perdirjen terbaru ya, Perdirjen nomor 16 tahun PJ 2016, pedoman tata cara pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21. Ini dasar hukumnya, karena pajak itu adalah ada dasar hukumnya. Untuk memungut harus ada dasar hukum ya. Nah, kita langsung ke pengertian. Apa itu PPh pasal 21? Nah, di sini dijelaskan adalah PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan WP orang pribadi. Apa yang dilakukannya? Ya berarti kan bekerja baik jasa maupun kegiatan. Nah, penghasilannya berupa ini: gaji, uang, pensiun, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Nah, kalau yang menerimanya adalah wajib pajak dalam negeri, kalau yang menerimanya wajib pajak dalam negeri, berarti adalah PPh pasal 21. Nah, kalau yang menerimanya wajib pajak luar negeri, maka PPh pasal 26. Nah, itu tinggal dilihat aja. Pengertian PPh pasal 21 dan 26 itu adalah pembedanya adalah siapa wajib pajaknya. Nah, jika yang menerimanya wajib pajak dalam negeri, maka itu pasal 21. Jika yang menerimanya wajib pajak luar negeri, maka PPh pasal 26. Itu ya. Oke, ini adalah penerima penghasilannya. Dipotong PPh pasal 21, 26. Ya. Ini bagaimana penerima penghasilan, siapa aja sih, pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan, penerima penghasilan. Di sini dijelaskan di sini. Nanti di bukumu juga ada, di handout kamu juga ada, ini tinggal dijelaskan saja ya. Bukan pegawai, tenaga ahli, bahkan semua terkena ya di sini ya. Gitu. Ini penerima penghasilan dipotong PPh pasal
21. Nah, hak dan kewajiban penerima penghasilan apa? Ya, penerima penghasilan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Lalu yang kedua, wajib membuat surat pernyataan berisi jumlah tanggungan keluarganya berapa, PTKP-nya berapa, karena untuk menghitung PPh pasal 21 nantinya. Lalu yang ketiga adalah menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, ya, paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Lalu yang keempat adalah jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak untuk pajak yang bersangkutan. Ya, gitu. Ini adalah hak dan kewajiban penerima penghasilan. Nah, yang tidak wajib melakukan pemotongan pasal 21, yaitu bukan pemotong, adalah kantor perwakilan negara asing. Nah, ini kantor perwakilan negara asing adalah contohnya di sini banyak ya. Misalkan KPBB, ya, WHO, UNICEF, lalu kantor-kantor kedutaan itu bukan pemotong pajak. Nah, sudah jelas ya. Nah, yang tadi yang dijelaskan tadi ini yang tidak termasuk adalah yang tidak termasuk penerima penghasilan. Ya, ini ada pejabat perwakilan diplomatik. Itu adalah tidak termasuk penerima penghasilan karena syaratnya adalah bukan WNI pastinya ya, pejabat perwakilan diplomatik itu bukan dari warga negara Indonesia. Maka yang penting dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Nah, ini penghasilan dipotong pasal 21 ya. Yang penting diterima secara teratur, harian, upah ini sudah dijelaskan di depan tadi dari pengertian PPh pasal 21. Nah, lalu ini adalah pemotong. Siapa yang memotong? Ya, pemberi kerja, orang pribadi, badan, termasuk BUT itu sendiri. Nah, bendahara pemerintah pun ya ada nanti kita bahas tentang pemotongannya siapa, dana pensiun, penyelenggara kegiatan dan lain-lainnya. Termasuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ini ya. Itu. Nah, ini yang tidak termasuk penghasilan dipotong pasal 21. Ya. Ini yang pembayaran manfaat asuransinya segala macam diberi penerima dalam bentuk natura itu bukan sebagai tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Masalahnya masa sudah seperti asuransi ya, misalkan itu dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, masa udah kecelakaan dikenai pajak, kan itu tidak baik juga ya. Itu. Nah, ini adalah perhitungan PPh pasal 21. Ini kamu harus tahu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Ini lihat dari kursor saya, awalnya adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto apa aja? Pokoknya penghasilan yang dia terima dari manapun. Ya, dia terima dari manapun penghasilannya. Misalkan di sini saya contohkan pegawai tetap dulu. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya, ini nanti kita bahas pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu adalah dia menerima gaji tunjangan yang terkait dengan gaji. Apa aja yang terkait dengan gaji ya? Berarti ada tunjangannya, misalkan tunjangan PPh, misalkan tunjangan kematian, tunjangan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu. Semuanya ditotal, itu yang disebut dengan penghasilan bruto. Lalu dikurangi apa? Biaya jabatan. Biaya jabatan ini rumusnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Lihat di sini ya, penghasilan bruto maksimalnya. Nah, rambu-rambunya adalah khusus untuk penghitungan PPh 21 untuk biaya jabatan, kan rumusnya 5% dari penghasilan bruto, ya kan? Maksimal 6 juta setahun dan 500.000 sebulan. Ini udah ini adalah satu rambu-rambu ya. Nanti kalau kalian nanti menghitung per tahun udah pas dihitung jumlahnya 6.500.000, maka yang boleh dimasukkan di situ adalah hanya 6 juta. Ya, jika kalian juga menghitung misalkan yang 500.000 ya, yang 500.000 sebulan, kalian hitung gaji sebulan, maka jika dikalikan 5% hasilnya misalkan 500 lebih, maka tulisnya 500 saja ya. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau di bawah itu bagaimana? Ya, kalau di bawah itu berarti tulis apa adanya. Misalkan kalau sebulannya 400 ya kamu tulis tetap 400.000 rupiah gitu aja ya. Lalu dikurangi lagi iuran-iuran yang terkait dengan penghasilan tetapnya itu. Jadi bayar iuran apa kan itu juga bisa. Ya. Nah, lalu setelah penghasilan bruto dikurangi dengan ini, hasilnya jadinya penghasilan neto. Nah, penghasilan neto dikurangi dengan
PTKP, apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, PTKP, ya kan, penghasilan itu dikurangi PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Ya, itu penghasilan kena pajak, ya, dibulatkan hingga sampai ribuan penuh. Ya, penghasilan kena pajak. Nah, ini berarti setelah ada penghasilan kena pajak, maka tarifnya adalah pasal 17 Undang-Undang PPH. Ya, nanti baru dikali 5%, 15%, tergantung berapa jumlah penghasilan kena pajak dia. Ya, ini saya kasih contoh satu dulu. Ya, nanti kita pertemuan berikutnya akan saya kasih contoh penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, tadi PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini namanya disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk dari diri pegawai tersendiri adalah setahun 54 juta. Tambahan untuk pegawai yang menikah 4,5 juta, ingatnya menikah 4,5 juta. Lalu tambahan untuk setiap anggota keluarga itu, satu anggota keluarga itu 4,5 juta. Ya, garis keturunannya lurus, semenda. Semenda itu bisa juga dari hasil karena pernikahan, ya. Maksimal 3 orang. Jadi kalau dia punya anak 10, 11, ya tetap dihitungnya 3. Nah, itu tambahan untuk istri yang bekerja. Nah, kadang ada suami bekerja, istrinya bekerja. Nah, kalau dia pelaporannya digabung, maka ada tambahan dengan ini 54 juta pelaporannya. Kalau istrinya digabung dalam pelaporannya. Yang penting tidak pekerjaan suami istri ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami. Itu tidak ada masalah, ya. Nah, ini yang sebelahnya adalah sebulannya berapa. Nah, itu. Ya, PTKP maksimal 3 tanggungan. Makanya saya kasih beda nih, ya, garisnya, ya. Gitu. Jadinya kalian bisa pahami ini PTKP di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada yang bertanya, Pak, kalau gaji saya misalkan sekian puluh juta langsung dikasih kena pajak? Tidak. Ini adalah dikurangkan dulu dengan yang disebut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Gitu. Makanya berbeda nanti antara perhitungan laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah. Itu walaupun gajinya sama, pasti pajaknya berbeda, ya. Nah, ini makanya PTKP untuk karyawati ada kawin, status kawin, ya. Ini berbeda banget ini. Makanya ini untuk khusus untuk wanita, untuk karyawati itu perhitungannya berbeda. Nah, makanya saya tadi bilang awal bahwa jika wanita bekerja dengan laki-laki yang sudah bekerja dan dua-duanya sudah menikah, perlakuan pajaknya berbeda. Khusus untuk karyawati, jika dia bekerja, ya, dan suaminya bekerja, maka status kawinnya itu menjadi TK, ya. Jadi dia perhitungannya PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta rupiah selama setahun. Nah, gitu. Nah, kalau status menikah sudah menerima memperoleh penghasilan, nah ini untuk diri sendiri. Ya, kalau suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, ya, ini dia bisa berubah menjadi seperti laki-laki, gitu, ya. Karena tetap ada syarat dan ketentuan berlaku di sini, menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Itu penting banget, ya. Kalau status tidak menikah itu udah biasa lah, sama aja kalau yang itu, ya. Oke, gitu. Nah, ini adalah tarifnya 5, 15, 25, 30. Ya, bagaimana menghitungnya nanti Bapak ada session tertentu untuk membahas ini. Ini, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh sedikit. Jika Reto tahun 2006 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.150, bayar iuran pensiun 20.000, bayar iuran pensiun 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Nah, ini adalah perhitungannya. Ini maaf agak kecil karena memang belum Bapak edit, ya. Ini udah kecil. Nah, ini aduh kehalingan, ya, kehalingan Bapak ini. Nanti slide-nya bisa kalian download juga sini. Selain ini saya kasih download-nya, ya. Nah, ini adalah ya. Oke, gitu aja. Jika ada yang ditanyakan silakan kalian bisa WA atau bisa juga melalui media-media sosial untuk bertanya tentang PPA pasal 21. Ya. Demikian, terima kasih
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.